Nah, saudara, menghadapi pandemi COVID-19 ini tentunya banyak orang yang harus menyesuaikan diri karena sebagaimana halnya sekarang pemerintah telah menetapkan kenormalan hidup yang baru. Nah, hal tersebut tentunya dapat membuat kita stres dan merasa tertekan. Nah, hal ini saya bersama Ardi yang merupakan psikolog kesehatan akan berbagi tips nih agar kita dapat terhindar dari stres di masa pandemi COVID-19 ini. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Jadi setelah kita melewati panjang masa pertama ketika menghadapi masa pandemi ini di Indonesia, yaitu tanggal 3 Maret ya 2020. Nah, terus kemudian sekarang berlanjut, kita telah memasuki tatanan baru kehidupan. Jadi di sini harapannya sih sebenarnya adalah yang penting soal new-nya, jadi era barunya, bukan kenormalannya. Jadi yang penting adalah bagaimana kita berupaya untuk beradaptasi dalam situasi yang baru. Nah, seperti yang selalu saya katakan pada setiap kesempatan apapun atau dalam upaya pemulihan kesehatan mental, saya selalu bilang bahwa semua periode kehidupan sepanjang kita hidup pasti akan selalu berubah karena tidak ada yang pasti dalam kehidupan. Nah, dalam proses berubahnya itu kita akan selalu dituntut untuk beradaptasi atau melakukan penyesuaian. Nah, kerap kali nih penyesuaian itu menimbulkan atau menjadi stresor bagi setiap individu karena pada dasarnya adalah setiap individu itu ingin hidup bahagia, hidup nyaman, hidup tenang, dan apalagi kalau dia sudah berada di zona nyamannya, dia enggan untuk keluar dari zona itu. Nah, namun penyesuaian akan kehidupan itu perlu karena terjadi perubahan-perubahan kehidupan. Nah, bagi masyarakat, teman-teman semua yang sekarang mungkin pasca pandemi, pandeminya belum selesai maksudnya, pasca menjalani kehidupan pandemi yang kemarin sangat berat, lalu sekarang masuk dalam tatanan kehidupan kenormalan yang baru. Nah, saya mau punya tips dan trik nih untuk bagaimana bisa menjalaninya. Yang pertama, satu adalah menyadari kalau tidak ada kehidupan yang selalu sama. Artinya, kita memang pasti akan berhadapan dengan berbagai perubahan. Kedua, karena berbagai perubahan itu menuntut juga perubahan cara kita bersikap, maka kita mungkin akan mengalami berbagai macam permasalahan kesehatan mental seperti tertekan, perasaan tidak nyaman, stressful, kemudian menjadi cemas, menjadi khawatir. Nah, saya mau bilang bahwa itu adalah hal yang wajar dan normal dalam kehidupan sehari-hari, sehingga yang perlu kita lakukan adalah bersikap apa adanya terhadap respon itu. Nah, ketika kita bisa bersikap apa adanya kepada respon itu, kita bisa menjadi lebih tenang dalam menyikapinya. Anggaplah ini teman-teman merasa sangat gelisah. Oke, gelisah. Saya paham bahwa gelisah itu pasti hadir dalam setiap penyesuaian kehidupan. Saya memang lagi gelisah. Nah, itu upaya untuk menyadari. Ketiga, kalau sudah tadi upaya menyadarinya, yang ketiga ini yang paling penting adalah menerima. Jadi buat teman-teman, masyarakat semua yang mengalami tekanan-tekanan tadi itu, yuk belajar buat menerima semua persoalan emosi tadi. Memang menerima ini tidak langsung menyembuhkan, tetapi menerima ini bisa membantu kita untuk bersiap menghadapinya. Sehingga segala sesuatu yang terasa seperti tidak enak, gelisah, cemas, stressful itu bisa kita lebih kendalikan. Kita punya kontrol terhadap situasi. Nah, maka kalau kita bisa menerima situasi ini, kontrol kita terhadap situasi juga akan jauh lebih baik daripada kita berupaya untuk menolak situasi ini, yang ada situasinya akan menggerogoti kita untuk terganggu. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, lakukan kegiatan-kegiatan meaningful di rumah. Jika memang tetap ada di rumah, lakukan kegiatan bersama keluarga. Bikin kegiatan-kegiatan yang bisa menghindari kejenuhan seperti bermain, berolahraga, makan bersama, memasak, atau apapun yang bisa dilakukan bersama keluarga. Tingkatkan komunikasi, beristirahat yang baik, kemudian bareng-bareng dengan keluarga menyusun rencana-rencana apa yang akan dilakukan setiap hari, bahkan sampai hari ke depan ketika situasi sudah lebih baik. Lalu yang kelima, terakhir, ikuti anjuran pemerintah dalam upaya tatanan kenormalan baru seperti menggunakan masker, menjaga jarak, lalu kemudian membatasi ruang individu yang terlalu besar agar kita bisa mencegah penularannya. Nah, tapi jika kita sudah melakukan 5 upaya ini,
pandemi COVID-19 masih ada dan kita kemudian terserang gangguan itu atau kita menjadi menderita atau sakit karena COVID-19, nggak apa-apa. Sakit COVID-19 kita harus segera bisa mengisolasi diri, mencari bantuan ke dokter, dan kita mendapatkan perawatan di dokter. Pada dasarnya COVID-19 akan sembuh sendiri karena dia adalah self-limiting disease, artinya dia akan mati dengan sendirinya sepanjang kita kuat, kita mampu, dan imunitas kita baik. Nah, bagaimana caranya agar imunitas kita baik? Kita harus menjaga kesehatan mental. Nah, jika ternyata selama menghadapi pandemi ini juga semua masa tadi seperti stres, tertekan, tidak nyaman itu tetap muncul dan kuat, jangan ragu untuk mendatangi professional helper. Professional helper itu ada di mana? Ada di rumah sakit, ada klinik-klinik online untuk bisa mendapatkan layanan konsultasi psikologi, ada juga klinik-klinik yang tatap muka yang telah menjalankan protokol kesehatan. Jangan ragu untuk datang ke psikolog, ke psikiater, konselor, kemukakan alasan bagaimana kemudian kita merasa cemas, terganggu, sampai mengganggu kehidupan sehari-hari kita. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih dan sampai jumpa. Nah saudara, tadi itu merupakan tips and trik nih dari Ardi yang merupakan psikolog di Rumah Berbagi ini. Semoga tips and trik yang dibagikan tadi dapat bermanfaat bagi sahabat Kompas TV semua. Nirmala Safitri, Bahdrin Desa, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah.